Baik, terima kasih semua listeners, Anda masih bersama kami di Makassar Insight ya, dan diskusi kita semakin hangat ya semua listeners. Anda menganggap bahwa keberadaan Pak Oga ini sebagai penolong ataukah sebagai pengganggu, silakan. Anda juga bisa bertanya pagi hari ini, silakan untuk line WhatsApp di 0811 46 10 11 dan juga di channel YouTube ya, live chat di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, kita bersama dengan Pak Lando. Selamat pagi, Pak. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Ya, Pak Lando. Ya, selamat siang. Ya, baik, Pak. Ini terkait keberadaan Pak Ogah ini, Pak. Untuk dilakukan penindakan dari pihak kepolisian untuk batasan hukumnya ini seperti apa? Kalau Pak Lando melihat? Untuk penegakan ininya, Bu. Iya. Mereka di jalan-jalan itu. Iya. Aduh, ini Kak. Ya, ini kan sudah bukan baru kali ini. Saya dari dulu sudah ditertibkan, terakhir tuh di wilayah Rapocini ada berapa orang tuh sudah diamankan ke Polsek, memberikan karena selain memang sangat mengganggu ketertiban kelancaran lalu lintas, terutama yang di pemutaran itu, hanya diamankan oleh petugas Polsek Rapocini ini yang lebih banyak bulan lalu diberikan pembinaan untuk tidak mengulangi lagi. Dibikin pernyataan, dipanggil orang tuanya, tapi ternyata kembali lagi, kambuh lagi. Hanya ini memang harus sinergitas semua instansi terkait untuk melakukan kegiatan ini agar operasionalisasi anak-anak di jalan itu tidak semakin meningkat, karena itu sangat mengganggu terutama pengguna jalan, dan untuk mereka sendiri karena berbahaya, berdampak kepada dirinya sendiri dan kesehatan, karena kita lihat mereka tidak memandang waktu, panas, bahkan hujan-hujan juga masih di jalan raya dan sampai jauh malam, dengan adanya itu mengharapkan imbalan sesuatu dari pengguna jalan. Jadi, tapi bukan saja menurut secara ini bahwa bukan saja kesalahan mereka, tapi kekeliruan antara semualah, termasuk orang tua tidak mengawasi anak-anak, terutama juga pengguna jalan yang selalu memberikan sesuatu kepada mereka. Coba seandainya pengguna jalan tidak memberikan sesuatu kepada mereka, maka saya yakin dan percaya bahwa kegiatan itu tidak akan ada, karena tidak ada di antara mereka itu mau jadi relawan tanpa mengembarakan sesuatu. Walaupun ada beberapa tempat kita lihat bahwa ada memang anggota masyarakat yang secara ikhlas, walaupun dalam tanda kutip mengharapkan sesuatu juga untuk melakukan pengaturan jalan raya. Salah satu contoh mungkin kalau ada yang pernah lewat mau ke Antang, mau ke Bukit Baruga, mau ke kuburan Cina, itu ada di perapatan jalan itu. Nah, kita lihat bahwa secara kasat mata bahwa dia ikhlas melaksanakan pengaturan atau memberikan kelancaran kepada pengguna jalan yang melewati perempatan jalan di situ. Oke. Pak Lando, kalau ada juga ya informasi yang mengatakan ya untuk wacana untuk melibatkan Pak Ogah untuk membantu polisi dalam mengatur lalu lintas, ini kan masih pro dan kontra ya. Tapi kalau semuanya di ibu kota ini juga pernah ya, bagaimana dari Pak Ogah ini juga dilatih ataupun dibina begitu, Pak. Menurut Anda seperti apa, Pak Lando? Halo? Halo, Pak? Baik, kita beralih ya, Pak Iman. Tadi ya seperti yang diinformasikan bahwa mereka sudah dibina, tapi tetap ya untuk turun ke jalan begitu. Sebenarnya apa yang kurang di sini, Pak? Apa yang harus dilakukan, Pak? Apakah memang kurang ketegasan ataukah kurang sistematik atau bagaimana, Pak? Saya sepakat sekali dengan Pak Lando ya, dari Humas dari Polrestabes, bahwa memang keberadaan Pak Oga itu telah berbagai cara ditempuh. Nah, kami juga pernah melakukan waktu selama jadi Kasat Pol PP, kita lakukan pembinaan. Karena memang
payung hukum itu harus jelas. Karena kepolisian juga tidak bisa melampaui kewenangannya. Ya. Karena dia bukan kategori tindakan pidana atau kriminal. Sehingga karena dia mengganggu ketentraman dan ketertiban, maka nomenklatur penanganan Pak Oga itu ditarik di Satpol PP. Kita berharap mudah-mudahan anggota DPRD yang terhormat di Kota Makassar itu mendengarkan atau menyaksikan live event ini, sehingga mempercepat untuk segera dirilis atau dilembar daerahkan peraturan daerah yang mungkin sudah setengah tahun pada saat saya menjabat di Satpol PP. Itu jelas istilahnya jelas penjelasannya tentang penegakan aturannya, bahwa barang siapa yang melakukan tindakan mengganggu ketentraman dan ketertiban di jalan, termasuk Pak Oga, termasuk gelandangan, pengemis, walaupun sudah ada perdanya di dinas sosial, itu kita perkuat lagi, akan diberikan sanksi denda 50 juta dan penjara maksimal di piring itu adalah 3 bulan. Ini untuk mereka yang memberikan uang ya kepada ini bukan Pak Oga? Bagi mereka yang melakukan kegiatan sebagai Pak Oga. Daripada baku tunjuk-tunjuk tidak ada solusi, padahal masyarakat sudah resah. Nah, itulah sama keresahan kami dari pihak, mau media apa? Polsek sudah berapa kali juga, terus apa dasarnya juga mereka mau tahan anak-anak seperti itu. Nah, makanya kalau ditanya apa akar masalahnya, ya memang ya orang tua apa mereka juga kan usia sekolah. Makanya saya bertanya kadang, memang sekolah gratis atau masih bayar sekolah? Gratis, Pak. Iya, kenapa tidak sekolah? Kan banyak lain hal. Ketiga karena faktor ekonomi mungkin ya. Kalau bicara faktor ekonomi, hampir semua orang juga latar belakangnya faktor ekonomi. Tapi kan ini pemikiran, makanya bangsa itu bukan hanya membuat perut kenyang, tapi mencerdaskan pemikiran. Ketika otak cerdas itu, maka mereka tahu yang mana yang pantas dia lakukan, bagaimana membuat orang lain merasa nyaman. Ya sekarang faktanya seperti itu. Jadi perlu dibuat suatu regulasi. Iya, makanya kita berharap segera progresnya seperti apa, Pak? Karena ini kan sudah tahap pembicaraan dari pada saat Bapak menjabat sebagai kan Satpol. Polemik Pak Oga ini kan sudah 10 tahun yang lalu. Makanya kadang-kadang kalau kita berbicara tentang sosial itu ada namanya children on the street. In the street, banyak teorinya dalam teori-teori tentang sosial. Karena mereka lahir dari kehidupan di jalan. Benar tidak itu berdasarkan pemahaman dia bahwa kalau mau dapat duit di jalan aja. Makanya ya, jadi instingnya dia pakai naluri. Untuk itu daripada kasihan teman-teman kepolisian, saya pikir kasihan juga karena seolah-olah itu tanggung jawab dia. Apa ini kan tanggung jawab pemerintah daerah, pemerintah kota. Untuk itu peraturan daerahnya itu harus segera dibuat. Mudah-mudahan ini Pak ya. Yang mudah-mudahan juga jadi mudah-mudahan perbincangan ini menggugah orang sehingga ada nanti pada saat penegakan aturan itu bersama-sama Disub dan Dinas Sosial dan Satpol PP, karena dalam pelimpahan ke pengadilan itu kan melibatkan korwas. Penyidik dari Polrestabes dan Kejaksaan, kan selesai. Supaya ada jelas. Kalau hanya dipanggil, dibina, tanda tangan, bosan itu di polsek kasihan. Jadi harus ada regulasi yang jelas. Itu. Saya sepakat sekali. Ya. Baik. Oke, lanjut. Ini Pak ada Lando. Pak Lando. Lanjut lagi Pak. Bagaimana? Ya, lanjut lagi Pak Lando. Apa-apa saja sudah dilakukan dari pihak kepolisian Pak? Aduh, ini gimana ini gangguan? Aduh, gimana Bu? Aduh. Oh, tidak. Agak susah ya, agak susah. Ya, bisa dilanjutkan tanggapan dari narasumber tadi. Ya, baik. Pak Lando ingin menanggapi tadi apa yang diinformasikan oleh Pak Iman ya. Saya tidak dengar kalau yang dari studio itu. Iya, Oke, iya. silakan, Halo, Pak Lando. Ya dari Kadisub. Ya, tapi Pak Lando. Halo. Ya, kalau diteruskan
Kalau maksudnya ada yang meneruskan apa yang ditanggapi dari ruangan studio bisa dengaran bagus kalau dari suaranya Bu Em ini. Ya, silakan Pak Lando. Ingin menanggapi tadi informasi yang disampaikan oleh Pak Iman ya terkait adanya regulasi yang harus segera dibentuk. Harus ada perdanya supaya Ya. membantu teman-teman kepolisian. Aduh, susah juga gimana? Gangguan. Pewawancara bisa ulangi apa yang disampaikan oleh narasumber. Baik, Pak Lando tadi seperti yang diinformasikan oleh Pak Iman ya bahwa segera dibentuk Perda ya. Ya. Bukan hanya ini sebagai penguat begitu ya. Perda sebagai Utama, Pak. backup oleh kepolisian. Yang di backup oleh kepolisian. Silakan Pak Lando. Ya, memang, kalau saya tidak salah, ya itu memang solusi yang paling manjur lah kita. Karena saya tidak salah waktu Pak Gubernur dulu, Pak Nurdinatullah setelah dilantik jadi gubernur, itu sudah membuat terobosan, ada SK terpadu, melibatkan semua instansi terkait dalam rangka penertiban Pak Oga. Tapi ujungnya hanya tidak jalan juga sampai sekarang. Jadi memang itu sangat diperlukan landasan hukumnya supaya tidak saling menyalahkan ini tanggung jawabnya siapa, tanggung jawabnya ini, dan semuanya bawa kontribusi, bukan cuma tanggung jawab instansi terkait, tapi tanggung jawab juga masyarakat, terutama pengguna jalan yang memberikan peluang keberadaan Pak Oga. Itu saya bilang tadi, seandainya pengguna jalan yang setiap ada perda misalnya yang memberikan sesuatu kepada yang memancing orang untuk di jalan, ada sanksi kepada yang memberi itu. Nah, itu saya rasa memang kuat, ada dasar hukumnya untuk petugas kepolisian, disub atau satpol untuk melakukan penegakan hukum di jalan. Itu memang salah satu solusi yang paling terbaik. Dan ya itu partisipasi masyarakat juga, orang tua, lingkungan, keluarga, jangan memberikan peluang, jadi nasihati anak-anak untuk tidak berada di luar. Ini jadi seakan-akan jadi mengharapkan sesuatu yang paling gampang, tidak mencari yang untuk tidak di jalan lah. Karena itu tadi saya sangat membayangkan diri sendiri beresiko di jalan masih panas-panas, musim hujan juga masih di jalan dan sampai larut malam. Ya begitu tanggapan saya. Baik, ada penindakan yang dilakukan untuk anak-anak ataupun Pak Oga itu Pak Lando. Untuk batasan hukumnya seperti apa? Untuk ya mereka kan pengatur lalu lintas ilegal begitu Pak? Iya itu tadi bilang kalau ada payung hukum jadi kan bisa dioperasi setiap hari. Walaupun secara pengaturan lalu lintas, keamanan, kelancaran lalu lintas di jalan itu tanggung jawab polisi. Tanggung jawab polisi dan ya disub juga lah. Cuma kita lihat perbandingan jumlah polisi dengan tempat-tempat yang bisa menimbulkan kemacetan lalu lintas, terganggunya arus lalu lintas yang dimanfaatkan oleh anak-anak yang biasa disebut Pak Oga yang mengatur lalu lintas dengan harapan imbalan itu, sehingga itu karena keberadaan jumlah polisi belum seimbang sehingga terjadilah seperti itu. Jadi kita sadari memang tanggung jawab kelancaran lalu lintas ini kan tanggung kepolisian dan disub lah, gitu kan? Oke. Pak Lando, ini untuk tadi yang seperti saya informasikan ya, untuk Pak Oga ini kan sebagai pengatur lalu lintas ilegal, Pak. Selama ini mereka tidak ditindaki ya, tapi pada saat kapan Pak perilaku mereka itu bisa menjadi sanksi pidana begitu, Pak? Iya, harus ada regulasinya yang jelas dulu karena orang seperti itu mengemis-kemis itu kan polisi tidak bisa memberikan sanksi hukum lah. Itu kan anggaplah itu pengemis kan, tidak akan mengatur tapi tidak ada secara tertulis sanksi hukumnya seperti itu. Karena dia bukan pengguna jalan misalnya, dia bukan pengemudi. Ya itu terjaga, satpol juga kan itu, dinas sosial juga kalau mungkin dianggap pengemis gelandangan kan bisa dalam undang-undang kan bisa mungkin dipelihara oleh negara gitu kan. Tapi itu kan mungkin menggunakan anggaran yang banyak
dan bukan kategori seperti itu. Karena ini sudah yang memang mampu bekerja, mencari pekerjaan, tapi dia mau yang instan. Oke, baik. Ada yang ingin disampaikan Pak Lando untuk himbauan kepada masyarakat ya, karena ada yang mengatakan keberadaan Pak Oga ini sebagai penolong ataukah sebagai pengganggu Pak. Himbauan kepada masyarakat ini Pak, pengguna jalan Pak Lando. Ya secara itu kan bahwa kalau di pooling itu orang menolong mungkin orang yang memang sesaat, tapi secara umum sangat merugikan karena itu tadi kalau tidak memberi sesuatu katanya orang memberi itu kan kadang-kadang tidak ikhlas karena dia takut kan, jarang yang memberi dengan ikhlas, itu pun karena mungkin diprioritas bantu dulu menjadi bantuan jangan memberi, tapi secara sesungguhnya bahwa dia tidak memberi dengan ikhlas dan sangat mengganggu kerencanaan lalu lintas. Dan itu partisipasi masyarakat bahwa selain dari orang tua, dari keluarga yang harus pembinaan lebih awal, janganlah di jalan, mesti ada pekerjaan yang manusiawi yang memungkinkan untuk dengan tetap. Dan itu kan anak-anak yang memang fisiknya bagus dan harus dari bangku sekolah lah. Yang kedua, masyarakat jangan memberikan peluang itu tadi. Kalau setiap pengguna jalan tidak memberikan sesuatu kepada yang dinilai, yang dianggap itu Pak Oga, saya yakin dan percaya bahwa tidak akan ada lagi praktek-praktek seperti itu. Karena jarang sekali itu bahwa ada relawan yang siap mengenal panas, hujan-hujan di jalan untuk mengatur lalu lintas itu memberikan peluang pembelokan kepada yang membelok itu. Jarang sekali, saya yakin percaya cuma berapa orang yang mampu gitu. Tapi kalau memang ada dasar hukumnya juga, misalnya setiap orang yang misalnya itu tadi ada perda misalnya disiapkan, ada diberikan sesuatu kepada yang menjalan dan diberikan insentif bulanan, tapi didata dan polisi atau disub bisa memberikan pelatihan untuk mengatur lalu lintas kan, mengatur lalu lintas. Baik. Bisa. Baik, terima kasih Pak Lando untuk informasinya Pak. Ya, lanjutkan aktivitasnya Pak. Baik. Pak Iman, ada yang ditanggapi Pak dari penyampaian dari Pak Lando tadi atau dari Pak Lendi, silakan. Ya, terima kasih. Mungkin pada dasarnya apa yang dikatakan Pak Lando dan Pak Kadis itu sangat-sangat luar biasa untuk bagaimana kita bisa turun dengan menggunakan aturan-aturan. Karena kenapa? Kalau tanpa aturan-aturan yang penambahan perda itu nanti takutnya ada apa-apa di jalan yang kita ketahui. Tetapi pada dasarnya di Dinas Sosial itu sendiri untuk Pak Oga belum ada PMKS-nya memang di dalam, karena tidak termasuk dalam PMKS permasalahan masalah kesejahteraan sosial. Yang dalam hal ini yang ada PMKS-nya itu ada beberapa, 26 PMKS, Pak Oga itu belum termasuk di dalam aturan di Dinas Sosial Kota Makassar maupun di kementerian. Baik, kita ada WhatsApp ya yang bergabung, silakan. Ini dari saya baca dulu dari akun Nima Hidroponik. Pak, sebenarnya seperti apa pembinaan anak jalanan ini? Pak Oga ini mengapa mereka masih saja kembali ke jalanan? Apakah setelah dibina mereka langsung dilepas tanpa didampingi lagi? Nah, ini langsung saja silakan dari akun Nima Hidroponik. Silakan Pak. Menjawab itu berat karena setiap orang itu punya latar belakang yang berbeda dalam pengambilan keputusan. Kalau saya, orang berbuat menjadi Pak Oga itu latar belakangnya jelas bahwa dia ingin secara cepat memperoleh pendapatan. Karena dia tidak punya keterampilan, keahlian dan skill sama dengan yang lain. Jadi mereka itu orang putus sekolah dan menjadi Pak Oga itu pekerjaan yang paling mudah. Paling mudah. Nah, makanya apa penyebabnya, bagaimana pembinaannya, sama juga kalau kita tanya. Kenapa ada orang korupsi sudah ditangkap korupsi lagi? Atau ada orang sudah masuk penjara, keluar lagi menjadi residivis berulang kali? Ya fenomenanya sama, kan banyak berita. Jadi selama infrastruktur menyangkut tentang ketimpangan kemiskinan,
itu orang akan kembali lagi berbuat. Jadi bukan, ini kan semacam kayak teori umum nih. Hampir semua yang melakukan tindakan kejahatan itu kategori bukan white collar crime ya. Oke. Kalau white collar crime itu, ini blue collar dia bilang orangnya. Blue collar itu berarti kejahatan kriminal biasa, bukan extraordinary crime seperti narkotika dan korupsi. Itu rata-rata sederhana. Kalau yang korupsi kan rata-rata yang mereka sudah kaya korupsi kan misalnya. Tapi mereka ini yang mencuri itu kan mereka butuh makan, mereka butuh kehidupan yang layak. Saya katakan bahwa ya untung dia tidak berbuat kejahatan. Itu juga. Yang kedua bahwa di satu sisi apa yang disampaikan Pak Lando itu benar dan saya sangat sepakat. Tapi kita harus dulu memahami secara umum respon masyarakat tentang Pak Oga. Oke lah, kalau kita ingin mengatakan jangan dikasih uang. Tapi kan ada yang bilang kalau tidak dikasih uang nanti mobil tadi coret apa dan sebagainya, kan begitu. Jadi mereka cari safety-nya aja gitu, apalagi yang ibu-ibu pengendara kan mereka ngapain gitu. Ini kan fenomena sosial. Jadi semakin masyarakat banyak yang miskin, yakin dan percaya tingkat kriminalitas itu semakin tinggi. Karena dasar orang itu, apalagi orang Bugis Makassar, ada prinsip-prinsip dasar itu, daripada mati kelaparan lebih bagus mati berdarah. Itu kan fenomena seperti itu. Ini kan fenomena sosial. Kalau mau dikupas tuntas itu satu hari satu malam tidak selesai. Yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana solusinya. Makanya saya sampaikan sampai kiamat pun selalu saja itu kejahatan bersanding dengan kebaikan. Makanya apa yang keberadaan kami di sini bagaimana sifatnya solutif. Ada saudara kita dari dinas sosial turun. Kemudian fenomena ini kan berulang kembali. Kenapa tidak di amandemen misalnya ada perubahan bahwa Pak Oga. Tapi kan saya sudah masukkan di dinas di Satpol PP. Saya sudah masukkan di sebuah itu. Tapi kita menunggu. Makanya saya bilang pemerintahan itu apakah di eksekutif secara umum ya, sistem politik ya, kalau saya mengatakan sistem politik itu berarti hubungan antara lembaga-lembaga negara, lembaga pemerintah ya. Itu sense of crisisnya harus peka gitu. Kalau puling-puling untuk suksesi siapa calon wali kota, siapa calon gubernur itu semangat dibahas. Tapi ya makanya berbicara tentang kalau Pak wali kota kami itu scanning problem ya. Jadi saya rasa saya tidak perlu mau scanning problem karena masyarakat sudah tahu apa masalahnya di sub. Bahkan masyarakat lebih tahu karena masyarakat mengalami bahwa kita keluar rumah sudah dihadapkan dengan soalan-soalan di jalan. Tapi kan kalau saya berbicara bilang tidak ada regulasinya, itu kan dia bilang orang lagu lama diputar kembali. Orang sudah bosan dengar saya mau berbuat tapi ini ya, makanya saya pikir ya, hari ini ya saya pikir ya daripada kita berdebat juga, besok saya mau turun dengan Pak LD ini untuk ya langsung action aja mengenai bagaimana untuk menyelesaikan secara tuntas. Itu memang berat karena ini fenomenanya fenomena sistem. Makanya saya bilang selama kemiskinan masih ada di negara kita dan ketimpangan gap antara semi-semi kapitalis dan misalnya rakyat biasa, itu akan selalu seperti itu. Kita keluar rumah lihat aja, masih banyak saudara-saudara kita. Kenapa itu usia-usia sekolah itu masih banyak berkeliaran di pinggir jalan? Ya, meminta-minta. Pagi, gitu. siang, malam gitu. Terus baik. Seperti itu. Saya ke Pak LD. Pak, tadi seperti diinformasikan oleh Pak Iman, jadi memang faktor kemiskinan begitu yang menjadi faktor utama ya sehingga Pak Oga ini turun ke jalan, Pak. Untuk pembinaan selama ini bagaimana yang dilakukan di dinas sosial, Pak? Bagaimana Pak Oga ini bisa dibina, kemudian bisa untuk mereka bisa produktif juga, bisa bekerja juga. Ya, terima kasih. Terkait apa yang menjadi dasar untuk Pak Oga itu untuk pembinaan, kami banyak bekerja sama dengan beberapa OPD di Kota Makassar, termasuk Dinas Tenaga Kerja yang dalam hal ini bisa membantu fasilitasi melalui
sosialisasi mungkin, pelatihan-pelatihan, Ya. dan memberi alat-alat untuk bagaimana berproduktivitas untuk keseharian mereka. Termasuk pembinaan kami untuk anak-anak jalanan itu kita sudah berikan. Kita penjaringan ke lapangan. Setelah penjaringan ke lapangan, kami masukkan di RPTC rumah penampungan kami yang ada di Abdullah Desirua. Itu itu aturannya selama 3 hari. Di dalam kita buat pembinaan. Tetapi pada dasarnya bila mana yang namanya perut tidak diisi, pasti otomatis tetap pada pendiriannya turun ke jalan. Seperti itu. Tetapi kami dari pemerintah Kota Makassar itu sudah sangat-sangat berupaya melakukan semua apa yang menjadi permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Makassar itu sendiri. Jadi memang ini sudah dilakukan juga Sudah, Pak, untuk bagaimana Pak Uga ini bisa dibuat ataupun diberdayakan begitu ya Pak? Kalau Pak Oga itu sendiri, ini kan kalau kita sudah survei dari Dinas Sosial itu sendiri, Pak Oga ini bukan lagi anak-anak di bawah umur 17 tahun, tetapi dasarnya Pak Oga ini di atas 17 tahun. Ada yang mengatakan ya kalau mereka itu per hari itu bisa mendapatkan Rp200.000 loh. Jadi kalau dihitung per bulan itu bisa 6 juta Pak. Makanya mulai dari anak-anak sampai orang tua juga mau turun ke jalan ya. Iya, rata-rata hampir semua seperti itu. Kita sudah survei memang pada dasarnya itu Pak Oga yang ada di jalan-jalan untuk mobil memutar atau apa itu bukan lagi anak-anak. Kalau kita lihat itu orang-orang dewasa dari 17 tahun ke atas. Artinya bila mana kita larang apa yang dikatakan Pak Kadis juga yang namanya di Kota Makassar, Bugis Makassar itu kalau kita sedikit agak-agak tegas pasti otomatis kalau dari pemerintah itu sendiri ya ada lawan Jeki. Apalagi kalau kita lihat sekarang kemarin ada yang viral itu mau bakar ban dia pukul polisi. Pikir maki itu seperti itu sekarang zamannya. Tetapi pada dasarnya mudah-mudahan apa yang kita lakukan di Kota Makassar itu bisa berubah dengan apa jadi yang perlu ketegasan dan juga pendekatan persuasif begitu ya Pak Pak Kadis ya? Iya, jadi begini, dengan tegas pun banyak orang break the law ya. Apalagi dengan tidak tegas. Saya pikir kalau sudah mengganggu ketentraman umum dan sudah melawan negara, tidak ada toleransi bagi saya. Saya pikir seperti itu. Ini kan kita masih toleransi karena ya belum ada tindakan yang kriminal ya. Tapi kalau sudah mengancam, merusak kendaraan itu sudah kategori kriminal. Makanya kita tidak ada toleransi. Kita ini masih persuasif melihat fenomena itu. Karena kita masih menunggu regulasi yang sekarang persoalannya kalau misalnya saya misalnya dinas sosial turun, disub turun, terus kita kejar itu Pak Oga, terus tiba-tiba terjadi kecelakaan menimpa, terus kalau begitu siapa mau tanggung jawab? Nah, ini kan ada peristiwa kemarin dari provinsi itu, dari Satpol PP provinsi itu mengejar Pak, mengejar rahasia ditangkap, kemudian Pak Oganya itu lompat terbentur kepalanya, kecelakaan, meninggal dunia. Itu bagaimana? Berarti ada kewenangan yang berlebihan yang bukan tanggung jawab kita, karena kata ketentraman dan ketertiban itu terlalu konseptual. Makanya di dalam turunan daripada pasal-pasal itu harus dijelaskan secara detail batas dan kewenangan, karena itu disebut legal standing. Saya rasa sepakat apa yang disampaikan dari teman Humas Polrestabes bahwa selama tidak ada regulasi, walaupun orang bilang kasama gitu anak jalanan di jalanan tonji Pak Oga, tapi kan dinas sosial juga itu punya kategorisasi sebagai dasar dia berbuat. Jadi makanya kan ada tapi ini kan masyarakat maunya instan juga. Padahal tidak bisa juga kita itu pemerintah berbuat di luar daripada kewenangan, itu namanya determinant de pouvoir dalam. Jadi kadang-kadang jangan terlalu sering diskresi. Diskresi terlalu berlebihan itu bisa kecenderungan melampaui kewenangan, itu bisa abuse of power. Makanya ya, masyarakat kan mungkin tidak paham. Seperti kalau dia bilang kenapa macet di jalan, kenapa lampunya mati? Iya, di jalan itu ada 3 jalan, ada jalan negara, jalan nasional, jalan politik, dan jalan kota.
Baik, Ya, ini seperti itu. terkait jalan ya, ini ada pertanyaan juga dari akun Sikat Sepatu. Selamat pagi Pak Kadis, Disub ya. Ini Tabe, saya sekedar masukan saja Pak, banyak atribut jalan yang mungkin bisa diremajakan dan ada juga beberapa rambu yang tertutup sama pohon katanya Pak. Ya, itu saya sepakat itu benar. Kemarin itu 2 hari yang lalu ada beberapa sering kecelakaan di jalan Sulawesi Bali. Itu rambunya hilang. Nah, sedangkan untuk mengganti rambu baru itu harus melalui yang ada dalam dokumen perencanaan keuangan kita. Dianggarkan ya. Dianggarkan, Ya. tidak bisa ya. Tapi ya saya pikir daripada menunggu di tender ini pengadaan rambu-rambu, ya carilah di gudang yang sudah bagaimana kita pakai dan saya bisa penuh itu. Saya sepakat, termasuk rambu-rambu, pohon-pohon apa semua. Jadi kami memang menyadari bahwa itu kelemahan kami selalu kali, makanya saya Hal yang dilakukan sekarang ini, Pak. Ya makanya saya dengan serendah-rendahnya mohon maaf kepada Ya. masyarakat karena kami selaku Kadisub belum bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Baik. Saya tidak pernah malu untuk mengatakan bahwa saya lemah untuk Ya. itu, tapi saya berusaha berbuat untuk merespon itu dan saya sepakat. Oke. Makanya kalau bisa di-share di mana titiknya untuk kami segera Benahi, Pak, ya? benahi. Saya Benahi. pikir Oke. itulah solusinya. Baik. Apalagi saya tambahkan sedikit. Iya. Di sub itu sudah dapat tugas baru lagi. Apa itu Bukan Pak? hanya rambu-rambu tapi semua lampu jalan itu sudah di sub. 38.000 titik lampu di lorong dan di jalan itu tanggung jawabnya kami. Jadi kalau ada yang putus di antara 38.000 lampu itu anggota kami 24 jam untuk memberikan pelayanan penerangan di jalan. Kenapa? Karena dengan terangnya jalan itu bisa menyelamatkan pengemudi. Iya. Bisa juga menghindari tindakan-tindakan Kriminal Pak. Ya? kriminal di Iya. jalan. Baik, ini ada lagi Pak pertanyaan Pak. Penertiban Pak Ogah masih setengah hati. Petugas di sub di lapangan pun hanya membiarkan Pak Ogah mengatur lalu lintas. Saat kondisi jalan sedang lancar, beberapa oknum petugas di sub itu hanya di pinggir jalan, sementara Pak Ogah itu leluasa mengerahkan kendaraan. Nah ini gimana nih Pak? Ya itu fenomenanya kan begitu karena di sub itu pernah juga dikejar sama Pak Oga dulu sebelum saya di sub. Nah, itu kelemahan saya akui. Nah, mungkin juga teman-teman di sub juga sudah bosan berhadapan dengan Pak Oga. Apakah juga di sub bekerja sama dengan Pak Oga ya saya tidak tahu. Tapi saya pikir itulah fenomena. Saya tidak bisa pungkiri. Tugas saya kalau bisa di mana lokasinya, di foto anggota di subnya sehingga saya karena anggota di sub itu kurang lebih 200-300 orang itu di jalan. Mereka. Berapa Pak? Berapa personilnya Pak? Ya jadi kurang lebih 400 orang itu. 400 orang. Iya dibagi disebar di 14 kecamatan. Makanya untuk mengefektifkan dan mengefisienkan karena sama juga pihak kepolisian itu terbatas dengan rasio jumlah polisi dengan pelayanan kepada masyarakat. Di sub juga seperti itu. Masih sangat terbatas ya. Sekarang berapa panjang jalan di Kota Makassar? Berapa persimpangan macet? Berapa U-turn putaran? Mau terus dijaga dengan di sub? Kan tidak mungkin. Makanya kelancaran ketertiban arus lalu itu lebih banyak ditentukan dengan kesadaran individu masyarakat pengguna jalan. Jadi pengguna jalan itu harus taat gitu ya. Iya, sebaiknya taat. makanya kembalikan jangan selalu mengatakan yang lain melanggar saya ikut melanggar, itu kan fenomena yang tidak Oke. rasional dan tidak Baik. logis. Jadi saya seperti itu. Ini jadi saya pikir masukan itu fakta, Iya. tapi saya mau kalau bisa Segera difoto Pak. Kalau di rambu-rambu foto lalu di mana lintasnya lokasi segera sehingga foto saya ya. tinggal lanjuti karena Iya. itulah bentuk pengawasan. Saya tidak pernah malu untuk dikritik, saya tidak pernah malu untuk dicerca karena itu memang tugas kami. Iya. Jadi difoto segera ya untuk rambu-rambu Iya, lintas yang iya, mati, saya kemudian pikir untuk iya, yang iya, oknum petugas Iya, dari iya, disub ya, iya, yang iya. bertugas di lapangan, tapi Pak Oga yang seperti yang mengatur itu. lalu lintas. Ya, betul. Oke, perlu langsung ada tindakan ya. Jadi seperti diinformasikan oleh Pak Iman tadi, jangan cuma teori saja, langsung action. Nah kira-kira untuk apa ya, untuk rencana besok ataupun dalam jangka pendek ini apa Pak? Dari Pak langsung ada Ya, ini gambaran kan apa yang dilakukan? begini supaya lebih terkonsep ini Iya. pembincangan. Sekarang pertanyaan saya, kalau ada sesuatu yang bukan kewenangan dan tanggung jawab kita, bisa nggak kita tidak lanjuti?
Kan tidak bisa. Iya. Ini kan diskresi yang saya lakukan. Daripada kita menunggu peraturan daerah yang berlaku, maka kita tindak lanjuti. Jadi jangankan setengah hati, memang seperempat hati juga bisa. Karena itu selalu tidak ada legal standing. Apa dasarnya saya berbuat kalau tidak ada aturannya? Oke. Karena kita ini aparatur sipil negara, mulai dari A sampai Z itu prosedural. Tindakan yang tidak prosedural itu namanya apa namanya? Kesalahan administrasi itu bisa korupsi. Kesalahan prosedur itu adalah kolusi. Makanya benar, jangankan setengah hati, bisa seperempat hati juga gitu, karena tidak ada legal standingnya. Makanya, tapi karena ini tuntutan masyarakat, maka diskresinya ada. Makanya besok kita akan turun. Tapi tidak bisa terus-terus, karena kita menunggu petunjuk pelaksanaan yang diatur oleh peraturan daerah. Karena segala sesuatu yang kita lakukan baik dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan itu dasarnya ada surat perintah, ada peraturan daerah, ada SK perda wali ya kota, dibentuk iya. ya. Mudah-mudahan bisa terbentuk ya 2024. Ya, Pak. cuman kan masyarakat kita tidak mau paham. Kalau ada sesuatu mau segera kita lanjuti, padahal ada prosesnya. Saya rasa semua sistem birokrasi itu seperti itu, tidak semudah itu, apalagi menyangkut tentang pembiayaan, karena setiap pergerakan itu ada anggaran daerah dan ada anggaran negaranya. Ya, untuk pelaksanaannya ya. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak menggunakan uang negara untuk melaksanakan yang tidak ada dalam Tidak rencana bisa kerja? Pak, tidak bisa Pak. Harus sesuai ya dengan anggaran kerjanya. Makanya kategori penertiban itu kita bersifat umum, penertiban, karena kita anggap bahwa Pak Uga itu hambatan samping. Baik, Seperti kita sudah ada di akhir acara dari Pak Eldi ya, mewakili Dinas Sosial Kota Makassar. Apa yang disampaikan Pak? Harapan kami untuk seluruh warga Kota Makassar, apa yang dikatakan Pak Lando, Pak Kadis itu sangat-sangat luar biasa. Kalau tidak memberi, itu mungkin tidak ada. Moto kami Dinas Sosial, beri mereka peluang, bukan uang, tetapi pada dasarnya struktur pembinaan pada kami itu memang ada, tetapi dengan mengacu pada kerjasama dengan seluruh OPD dan lembaga-lembaga yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Makassar. Baik, dari Pak Iman ada yang disampaikan Pak? Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Smart FM yang memberikan keluasan waktu untuk bisa berbincang-bincang, berdiskusi, dan terkhusus kepada teman-teman yang pemirsa Smart FM yang setia terhadap atensinya. Saya berharap kritikan dari masyarakat terhadap kinerja saya, dan saya tidak butuh pujian. Mungkin itu saja. Oke, baik. Ya, dan sekali lagi Smart News, terima kasih untuk Anda juga yang sudah mengirimkan pertanyaan, dan keberadaan Pak Uga ini merupakan problem sosial dan pelanggaran hukum yang tentu perlu diselesaikan secara bijak oleh pemangku kebijakan yang lain. Baik, terima kasih sekali lagi semua narasumber, Pak Iman Hud, Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, dan juga Pak Eldi dari Dinas Sosial Kota Makassar, dan juga Pak Lando tadi ya dari Kapolrestabes Kota Makassar. Dari lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar, saya Mirza Arianti pamit.